Kelima ciri-ciri tadi adalah bagaimana cara aku buat cari supplier. Jadi pastinya aku sendiri udah mempraktekkan kelima ciri-ciri tersebut. Hai guys, selamat datang kembali di ARS Channel. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang beberapa rekomendasi supplier yang cocok banget buat kalian para dropshipper ataupun para reseller. Mungkin beberapa dari kalian menanyakan bagaimana sih kok aku bisa dapet supplier-supplier yang kelihatannya tuh murah-murah banget gitu. Terus habis itu juga gimana ciri-ciri dari para supplier tangan pertama ini? Karena kan kalau misalnya jualan, biar kita bisa dapat untung tinggi pastinya supplier kita harus produknya tuh sangat-sangat murah gitu. Nah, makanya di sini aku pengen kasih tahu buat kalian semua bagaimana cara mengetahui apakah seorang supplier itu merupakan supplier tangan pertama atau bukan. Di sini aku udah siapin beberapa ciri-cirinya, tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan pastinya kalian tidak akan tertinggal video-video aku yang lainnya. Tanpa perlu lama-lama lagi, ini dia ciri-ciri dari supplier tangan pertama. Nah guys, untuk ciri-ciri yang paling pertama nih, untuk mengetahui apakah si supplier ini merupakan tangan pertama, itu bisa dilihat dari fotonya. Foto di sini aku maksud adalah foto produknya ya, karena kan kalau misalnya dari foto profil itu nggak bisa kita tahu apakah dia ini merupakan supplier utama atau bukan. Karena kalau misalnya dia cuma masang logo, semua orang juga bisa bikin logo seperti itu. Nah, makanya cara yang pertama adalah dengan cara membedakan foto produk yang ada di toko supplier kalian. Kalau misalnya foto tersebut merupakan satu-satunya foto produk yang terpampang di marketplace, itu insya Allah merupakan supplier tangan pertama guys. Karena dari semua penelusuran, cuman dia yang punya foto produk tersebut. Makanya kalau misalnya kalian lagi cari-cari supplier tangan pertama, itu pertama kali yang paling gampang adalah lihat dari foto produknya tersebut. Jadi kalian tuh harus bener-bener scroll terus sampai ke bawah, misalnya kalian menemukan produk yang serupa dengan produk sasaran yang udah kalian temukan, itu berarti dia pasti bukan dari tangan pertama. Atau kalau misalnya ada foto produk yang sama pada saat di satu marketplace, pilih yang paling murah. Soalnya yang mahal pasti adalah dropshipper juga. Jadi itu dia ciri-ciri yang paling gampang guys. Nah lalu ciri-ciri yang kedua adalah bisa dilihat dari harganya. Ini juga merupakan salah satu cara yang paling gampang buat kalian mencari supplier tangan pertama. Kalian misalnya lagi cari di Shopee. Terus habis itu kalian tinggal pakai filter dari harga terendah sampai harga termahal aja. Yang biasanya ada di pojok kanan tuh, itu kalian klik terus habis itu pilih harga rendah ke tinggi. Kalian coba dulu buat cari harga produk yang paling rendah. Nah terus habis itu produknya kalian klik. Nah, habis itu kalian bisa review dari produk-produk yang ada di toko tersebut. Kalau misalnya toko tersebut memiliki foto-foto produk yang unik, ataupun benar-benar yang beda dari yang lain, maka kalian bisa pastikan bahwa supplier tersebut adalah supplier tangan pertama. Jadi untuk ciri-ciri pertama dan ciri-ciri kedua ini merupakan sesuatu hal yang berkaitan gitu guys. Kalian harus benar-benar teliti dalam hal pengecekan dari toko yang pengen kalian jadikan supplier guys. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri yang berikutnya. Ciri-ciri yang ketiga ini bisa kita lihat dari followers tokonya guys. Biasanya kalau emang dia adalah supplier tangan pertama itu bener-bener followersnya banyak banget, bahkan bisa sampai ratus ribuan. Karena kalau misalnya dia adalah tangan pertama itu pasti produk-produknya tuh banyak gitu yang udah kebeli. Bahkan satu produk bisa sampai 10.000 terjual atau bahkan 20.000 terjual. Nah, dengan banyaknya produk terjual tersebut, pastinya banyak juga para pembeli yang bakal nge-follow toko yang lagi kalian bidik itu. Makanya carilah toko-toko yang sekiranya followersnya tuh bener-bener banyak gitu guys. Nah, tapi ada langkah selanjutnya nih guys. Setelah kalian lihat followersnya, langsung aja kalian lihat di reviewnya. Kalau emang review dan juga jumlah followersnya ini terlihat seimbang, itu berarti followersnya bener. Tapi misalnya nih, followers dari sebuah toko itu 100.000, dan ternyata yang nge-review itu cuma 10, 20 orang, 30 orang, itu dipastikan fake guys. Dia pasti pakai semacam aplikasi ketiga atau orang ketiga buat nambahin followers tokonya. Jadi sekali lagi aku pengen ngingetin hati-hati kalau kalian lagi identifikasi suatu toko. Kita lanjut ke ciri-ciri yang berikutnya. Nah, ciri-ciri yang nomor 4 ini merupakan sebuah karakteristik yang sebenarnya penting nggak penting guys. Kalau misalnya kalian lagi ngecek toko, itu biasanya ada tulisan toko itu udah berapa lama berdiri kan. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kalau misalnya si toko ini udah berdiri udah cukup lama, misalnya sampai 3 atau 5 tahun, itu berarti udah dipastikan dia adalah supplier tangan pertama. Tapi balik lagi jangan lupakan ciri-ciri yang udah aku sebutin di nomor 1, 2, dan juga 3. Kalian harus benar-benar mengkait-kaitan antara nomor 1, 2, 3, dan juga 4 supaya kalian nggak bakal kecolongan dari sebuah toko.
Kalau misalnya nomor 1, 2, 3, dan 4 itu udah berkesinambungan satu sama lain, berarti dia adalah supplier tangan pertama. Nah, lanjut ke ciri-ciri yang terakhir. Ciri-ciri yang nomor 5 ini bisa kalian lihat di kolom deskripsi ataupun di deskripsi tokonya, guys. Biasanya kalau misalnya emang dia supplier tangan pertama, dia bakal terima grosiran dengan harga yang paling murah. Tapi kalian harus tetap hati-hati juga, guys. Soalnya para dropshipper ataupun reseller juga bisa mengetikkan deskripsi yang serupa. Lagi-lagi aku pengen ngingetin kalian harus cek dulu foto-foto produk dari suatu toko tersebut. Kalau misalnya produk di sebuah toko ini bener-bener hanya dia yang jual, berarti dia adalah supplier tangan pertama. Dan biasanya kalau dia terima grosiran, itu harganya bener-bener murah banget daripada toko-toko yang lainnya. Jadi dari kelima ciri-ciri tersebut harus bener-bener kalian cekin satu-satu supaya kalian nggak kecolongan. Dari beberapa ciri-ciri yang udah aku sebutkan tadi, sebenarnya yang paling penting itu adalah dari foto produk dan juga harganya, guys. Kalau mengenai followers toko, terus habis itu lama toko berdiri, ataupun dia terima grosiran atau enggak, itu sebenarnya nggak menjamin apakah supplier tersebut tangan pertama atau bukan. Ketiga ciri-ciri tersebut sebenarnya hanya tambahan untuk ciri-ciri yang nomor 1 ataupun nomor 2. Soalnya kalau misalnya kalian udah nemu toko dengan produk yang hanya dia doang yang jual, itu sebenarnya udah gampang banget buat kalian langsung ambil aja itu supplier, karena dia udah pasti tangan pertama. Atau misalnya dia menjual harga produk dengan harga yang paling murah. Itu juga bisa dipastikan bahwa dia merupakan supplier tangan pertama. Nah, itu dia tadi ciri-ciri supplier tangan pertama yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Kelima ciri-ciri tadi adalah bagaimana cara aku buat cari supplier. Jadi pastinya aku sendiri udah mempraktekkan kelima ciri-ciri tersebut. Dan aku sendiri pun kalau misalnya lagi cari supplier itu biasanya agak lama, bisa sampai seminggu lebih. Soalnya kadang kalau misalnya foto produknya udah pas, tapi ternyata harganya mahal banget, aku biasanya bakal ganti lagi. Atau kadang-kadang misalnya kita udah pas banget nih sama suatu toko, tapi pas di chat dia malah nggak nerima dropship sama sekali. Jadi itulah guys, serunya cari supplier buat toko kalian. Sebenarnya gampang-gampang susah, tapi aku yakin kalau misalnya kalian benar-benar serius dalam hal mencari supplier ini, aku yakin kalian bisa dapat produk terbaik dengan supplier yang terbaik. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan juga kalian tidak akan tertinggal video-video dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.